pada setiap hari Senin pukul 15 atau jam 5 sore. Yang kedua, poin 19 dalam Wartah Jemaat. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 pada pukul 9 di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang ketiga, pada poin 21 Warta Jemaat, ibadah pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dan pelayanan sakramen baptisan kudus dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pada pukul 9 di halaman gedung gereja. Dan ada beberapa anak kita yang akan dibaptis pada saat pengucapan syukur. Untuk anak-anak yang akan dibaptis, orang tua akan menerima pastoral yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 September pukul 10 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao atas perhatian dan kehadiran orang tua diucapkan terima kasih. Poin 22 dalam Wartah Jemaat, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Bungin Parangan, istri Ibu Selvi Rerung, anak-anak Gabriela Parangan, Hizkia Parangan, Israel Rerung Parangan. Keluarga adalah pindahan dari AB Pura, Kota Jayapura, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Jika ada keluarga yang baru masuk dalam warga Jemaat Rantepao, disilakan untuk berdiri jika mengikuti ibadah saat ini. Ya, mungkin sudah ibadah pagi atau sebentar. Poin 23 dalam Warta Jemaat, telah meninggal dunia Bapak Frederick Tiranda atau Bapak Randy, suami dari Ibu Masibewit Kulin Parinding, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5, pada hari Minggu 7 September 25 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5, dan jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 13 September di Kampung Panggala. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga. Poin 24, kelas katekisasi Sidi. Pengajaran peserta katekisasi calon Sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada semua peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih untuk perhatiannya. Ada informasi tambahan. Pertama, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, yaitu Saudara Samuel Laklang, anak dari Bapak Matius Tonapa almarhum dan Ibu Margareta Ramtealo almarhumah, dengan Saudari Georgina Patanduk, anak dari Bapak Seth Patanduk dan Ibu Adolfin Rita, yang rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 25 pada pukul 9
di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kalambe. Yang kedua, jika ada yang ingin mengetahui tentang informasi, disilahkan untuk menuju ke kantor Jemaat Rantepao. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Henriette Lebang sebagai pelayan firman hari ini. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang boleh hadir bersama di Gedung Bunga Lalan untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Pun Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming saat ini. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Selamat bertemu dalam persekutuan indah pada hari ini. Persekutuan yang hanya dapat terjadi karena kebaikan Tuhan. Dia menuntun kita melewati setiap pergumulan dalam hidup, menikmati sukacita dan menyaksikan bahwa tak pernah berkesudahan kasih setianya bagi kita. Sungguh sukacita besar ketika kita terus menyadari diri dipulihkan dan dikasihinya. Seperti tema perenungan kita hari ini, Aku telah dikasihinya. Marilah dengan bertepuk sorak kita menaikkan syukur dan mada pujian seraya menyembah dan memuliakannya. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, terpujilah Allah.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Rantepao. Selamat berjumpa. Semoga ada damai di hati kita pagi ini ya. Baiklah, dalam hari-hari yang telah kita lewati, pasti saja ada hal yang kita lakukan, sedikit atau besar, yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain sedih, yang membuat orang lain merasa tidak dipedulikan. Kita acap mengabaikan sesama kita, dan kita acap juga merusak ciptaan Allah. Dan karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua masuk dalam beberapa saat teduh, dan kita mengaku dosa kita, apa yang kita lakukan dalam hari-hari yang telah lewat, yang mendukacitakan Allah. Kita masuk dalam saat teduh. Kasih yang manakah yang melampaui kasih Allah bagi umatnya? Tidak ada satu pernyataan kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kepada kita semua dan kepada masing-masing kita. Namun, dalam realitas hidup yang kita jalani, sering kita cenderung melupakan akan kebenaran ini, melupakan kasih Allah. Acap kali hidup kita menyangkali kasih Tuhan. Bahkan tak ayal terlalu sering kita menduakan Allah dengan kesenangan diri kita. Marilah dalam kesadaran betapa sering kita mengecewakan Tuhan, kita datang mengaku dosa dan pelanggaran di hadapannya. Kami mengaku dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami melupakan kasih dan kebenaran yang telah Engkau berikan dan ajarkan. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Aib dosaku
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dia atau Allah yang tidak mengenal dosa, Dia atau Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita semua dibenarkan oleh Allah karena kasih-Nya padaku. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan, Allah mengampuni saudara. Dan Allah meminta kita untuk menjalani kehidupan yang baru, melakukan kehendak Allah. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Katanya, namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, kata Paulus, sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bersama secara berbalasan dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Pengakuan dosa. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut rahmat-Mu yang besar.
besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan dari dosaku tahirkanlah aku. sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari utang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. sebab Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk, redam, dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan kepadaku, kepada Sion menurut kerelaan-Mu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan pada kurban yang layak. Kurban bakaran dan kurban yang terbakar seluruhnya. Amin. Mari saudara jemaat, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan apa makna firman Tuhan yang kita baca ini dalam kehidupan kita. Kita mohon Roh Kudus menolong kita dalam doa. Allah yang Maha Kasih, penuntun hidup kami, terima kasih ya Allah,
Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup ini. Baik di tengah pengalaman yang baik, pengalaman yang berharga, tapi juga pengalaman kesedihan, pengalaman kekecewaan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau terangi kami dengan firman-Mu selalu, supaya jelas jalan yang akan kami lalui ke depan. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami, supaya kami memusatkan perhatian kami hanya pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Engkau gunakan untuk melayani firman-Mu saat ini. Dan kami semua terbuka untuk dituntun, untuk ditegur, untuk diarahkan oleh firman-Mu. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yeremia 4 ayat yang ke-11 sampai 12 dan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Yeremia pasal 4 ayat 11 sampai 12 dan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca dengan terjemahan baru edisi 2. Firman Allah. Pada waktu itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. Angin yang teramat keras itu datang dari sana atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Ayat yang ke-22. Sungguh, umatku itu bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Aku melihat bumi, ternyata belum berbentuk dan kacau balau. Dan melihat langit tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung ternyata guncang, seluruh bukit pun goyang. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan semua kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi senyap, tetapi aku tidak akan membuatnya habis sama sekali. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya dan merencanakannya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan berbalik dari hal itu. Demikianlah firman Allah. Amin. Firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya membacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Ucapan syukur atas anugerah Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Namun aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun, justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Kita mendengar Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Kure sumanga puak. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Rantepao. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, jemaat Rantepao ini spesial bagi saya. Sejak saya umur 10 tahun, saya suka lari-lari di halaman gereja Rantepao ini.
waktu ayah saya menjadi pendeta di Jemaat Rantepao. Dan ayah saya itu menjadi proponen pertama di Jemaat Rantepao tahun 50. Dan dia diurapi tahun 51 sebagai pendeta Gereja Toraja. Dan tahun 51 juga, yaitu bulan September, bulan Oktober mereka menikah, mama papa saya menikah di jemaat ini. Ya, lebih 10 tahun ayah saya menjadi pendeta. Waktu juga menjadi ketua dan sekretaris KUGT, masih namanya KUGT dulu. Belum full timer ketua itu. Nah, bagi saya ya bertumbuh di katekisasi, di sekolah minggu, katekisasi, di CD, lalu menjadi guru sekolah minggu. Dan beberapa waktu saya studi di Jawa. Tapi juga kami diberkati di jemaat ini. Dan anak kami yang pertama Tea juga di CD di jemaat ini. Itulah yang saya katakan spesial jemaat Rantepao ini dalam perjalanan hidup saya dan keluarga. Ya, ibu saya menjadi ketua kaum ibu Dorcas. Namanya dulu kaum ibu Dorcas, belum ada PWGT. Ini ibu-ibu yang senior sudah senyum-senyum. Ada juga paduan suara Immanuel. Ya, paduan suara Immanuel. Masih ada Ibu Marla, masih ada Pak Hendrik. Beberapa saya lihat masih ada anggota dari paduan suara Immanuel. Ibu saya mulai memimpin paduan suara itu, dan saya sekali-sekali kalau datang ke Toraja ini masih melihat paduan suara Immanuel itu. Nah, yang saya mau katakan dalam pengalaman-pengalaman kita, saya yakin setiap saudara punya pengalaman. Dalam pelbagai pengalaman kita, betapapun kita terbatas, ya, tapi Tuhan mau memakai kita dengan tugas, dengan tanggung jawab apapun. Tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab mencari nafkah dalam berbagai bentuk, tanggung jawab dalam pemerintahan, tanggung jawab sebagai guru, sebagai suster, sebagai dokter, sebagai perawat. Ada banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Betapapun ada keterbatasan kita, dan Tuhan pakai kita hanya karena kasih-Nya yang luar biasa. Mindari kita, siapakah aku ini? Kata Paulus, saya orang yang paling hina. Saya mengejar orang Kristen. Saya menyebabkan hidupnya orang Kristen selalu bersembunyi di gua-gua. Sama seperti itu saudara-saudara. Ada keterbatasan-keterbatasan kita, bahkan mungkin ada juga hal-hal yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dalam kasih-Nya Tuhan memanggil kita. Nah, itu bahan perenungan kita saat ini. Aku telah dikasihi-Nya. Di Kamaseimo. Oh, ini pengakuan iman. Jadi kau ya tono to pisa susi nak to otorokosi nak to pisa. Apa to temo di Kamaseimo. Nah, Kamaseimo puang matua. Pernahkah ada saudara yang kehilangan benda yang amat berharga, lalu mencarinya kemanapun, di tempat manapun, dicari, apalagi kalau barang kecil, dicari sampai ke tempat sampah. Nah, kami orang tua ini sudah biasa pakai dencer ya, sebab simpo bukannya. Mungkin ada banyak senior di sini. Pernah saya kehilangan dencer saya, gigi palsu. Saya cari di mana. Saya taruh dalam gelas dan ternyata ada yang buang. Sehingga saya temukan itu di tempat sampah. Tetapi betapa bersyukur saya ketika saya menemukannya. Kenapa? Karena benda kecil itu berharga bagi saya. Memberikan diri saya kelihatan ya, lebih inilah ya, lebih presentable lah. Kalau tidak simpoman nomor tiro. Begitu berharga bagi saya. Dan saya bersyukur sudah kutemukan.
Begitu juga kalau Allah menemukan kita, betapapun kita kecil, betapapun kita merasa tidak berharga, ya, tapi radiko ya kure sumanga puang. Mika maseimo, mika butuimo. Tentu kita sedih kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, anak kita, suami atau istri kita, tetangga kita. Anak-anak muda ini mungkin kalau kehilangan pacarnya juga ada sedih-sedihnya ya. Entah karena maut atau karena telah menyimpang ke jalan yang tidak benar. Itu juga kehilangan loh. Kuando malese nggak mau kuti anakku. Tak emang aku nanya tuh kuadaran itu napa kau menyimpang dari kebenaran Allah, menyimpang dari jalan Allah ke jalan yang tidak benar. Wondo mak pakai nakena ya. Kayak mana ketonganan tuh napa kau? Tidaklah berkata benar. Dia menjadi korban obat-obat terlarang yang sudah membuat dirinya menjadi menderita. Dia sudah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, bahkan melanggar moral. Nah, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik atau saudara, kita berupaya supaya anak kita atau saudara kita itu satu saat bisa berbalik dari jalan yang salah dan menempuh jalan yang benar. Dan itu hanya mungkin karena itu Pak Kamasian ada kasih yang mendalam dalam diri seseorang untuk membuat sesamanya kembali kepada jalan kebenaran. Tidak sekadar menyalahkannya. Ya nade monak tatorokosi, kadinta torokosi, kakantar torokosi bang kami. Pepayu yatin depiati. Sampai begitu kata-kata serpaan yang tidak pantas keluar dari mulut kita. Tapi kita tidak menolongnya. Kita gagal mendampinginya. Kita hanya menghakiminya. Dan ujung-ujungnya ia tidak kembali dari lumpur dosa yang mencelakakan itu. Samandala-dalanna tukasalanna. Karena apa? Karena mungkin kita gagal mendampinginya. Kalau dibilang anak-anak, kenakalan anak-anak remaja, kenakalan anak-anak, mungkin harus kita katakan itu juga karena kenakalan orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Mukum bangamiki si Pak Ulelian, kita bisa sama-sama di depan televisi, tapi masing-masing dalam dunianya sendiri, dengan HP-nya sendiri di zaman ini. Anak-anak mau minta bantuan juga kita, dah kok nanti dulu, mama lagi sibuk ini, ada bisnis nih, bisnis online ini. Akhirnya anaknya menjadi kecewa. Ini ada anak saya di dalam ini, Cita. Waktu dia baru di SMP, saya cerita ya Cita ya. Di SMP 2, waktu kami baru pulang dari Hong Kong. Dia menyesuaikan diri, bergumul dengan budaya Toraja, budaya Indonesia karena kami baru kembali dari Hong Kong. Kami tinggal di Tang Mentoi. Saya sementara kerja, ya, asik karena apa? Saya ada paper yang saya harus selesaikan. Cita datang ke saya, mama. Dalam bahasa Inggris saya katakan, aku tadi dibully sama teman-temanku. Oh ya, terus kamu bikin apa? Terus dia bilang, ya bagaimana? Terus bagaimana? Tapi saya tidak pernah lihat wajahnya. Dan waktu itu Cita katakan, forget it mama, you do not listen to me. Lupakan mama tidak dengar saya. Saudara-saudara jemaat, mungkin ada banyak anak-anak kita yang merasa tidak didengar. Keluhannya, pergumulannya tidak didengar. Dan akibatnya
anak-anak kita terus makin lama makin jatuh di dalam jurang kegelapan. Karena kegagalan kita menampinginya. Tapi kasih Allah tidak terbatas, tidak seperti kasih manusia. Allah mencari kita, mencari orang yang berdosa, bekerja keras sebenarnya Tuhan Allah itu. Mbala kepakuan niena surat Paulus. Malebang nulak tersarani Paulus ini mengejar orang Kristen. Bagaimana memulihkannya? Sementara tadi kita baca Nabi Yeremia mengingatkan kita bahwa Allah tidak mentolerir dosa manusia. Allah mengingatkan bahkan menghukum dengan harapan agar berbalik meninggalkan dosanya. Yeremia katakan, ini firman Tuhan, sungguh umatku ini bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat tetapi tidak tahu berbuat baik. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Tetapi aku tidak akan membuatnya habis sama sekali. Ketika dosa menutupi kehidupan kita, Allah mengingatkan kita. Allah bahkan katakan hukuman akan terjadi bagimu. Walaupun Allah tidak menghabiskan semuanya. Karena apa? Karena kasih Allah. Kasih Allah itu tidak, kata Hosea, tidak seperti kasih manusia. Allah mengingatkan umatnya yang berdosa sama seperti orang tua yang menasehati anaknya. Semoga kita orang tua menasehati anak-anak kita. Semoga para pemuda menasehati adik-adiknya atau kakaknya pun sekali. Manusia tetap dikasihi Allah walaupun ia tolol. Ia meninggalkan Tuhan. Ketololannya itu karena ia meninggalkan jalan Tuhan. Tapi manusia yang seperti ini pun tetap dicari oleh Allah. Sama seperti Allah yang mencari domba yang hilang dalam Lukas 15 tadi. Sampai dapat. Cari sampai dapat. Ini satu cerita dalam keluarga kami dulu. Ini kakaknya Cita Tea. Pernah ada sidang MPL di Tagari, saya datang. Dia masih umur 3 tahun. Dan dia masih lengket sama saya karena belum terbiasa di sini. Apa dia bilang? Dia menangis, saya sudah dengar dalam ruang sidang dia menangis. Cari mama sampai dapat. Mungkin banyak anak-anak kita yang berseru begitu. Cari mama, cari papa sampai dapat. Karena kehadiran mama dan papanya itu tidak terasa memberikan kekuatan, memberikan topangan. Sama seperti perempuan yang kehilangan dirhamnya. Apa itu dirham? Mata uang di sana yang sangat kecil sebenarnya. Tapi satu dirham itu yang sangat kecil dia cari. Nape masira itu benar nasapui. Dia pasang pelita sama malilin mo. Sudah gelap dia pasang pelita. Ini memperlihatkan betapa Allah bersedih dan Allah mencari manusia yang berdosa. Di mata kita ada dosa kecil, ada dosa besar. Oh sidi siar ya kute kuala. Ya tojo kapua ya tunala. Ya. Tidak ada di hadapan Tuhan semua dosa sama. Kebohonganku kecil-kecil saja. Dia lebih banyak bohongnya, besar bohongnya. Tapi di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ada selingkuh tipis-tipis atau selingkuh tebal-tebal. Dikuasai di siariaku. Tetapi setiap pelanggaran di mata Tuhan sungguh mendukacitakan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan mau memanggil kita kembali ketika kita berdosa. Itu yang kita baca di Mazmur 51 tadi. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku. Tahirkanlah aku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Mudah-mudahan saudara-saudara ini jadi doa kita. Bersihkanlah aku ya Tuhan. Jangan biarkan aku. Karena malam maki kita berdoa, topanglah aku ya Tuhan dengan roh-Mu. Kita membutuhkan roh Allah yang terus-menerus membaharui kita. Paulus katakan dalam 1 Timotius, dia menyadari dosa-dosanya yang digambarkan ya. Tapi setelah hidupnya disapa oleh Tuhan, disentuh oleh kuasa Kristus, Paulus sadar begitu jauh dia telah jatuh ke dalam dosa. Ya, sebagai orang Yahudi yang taat, Paulus itu ya tentu dilihat kekristenan yang baru muncul itu sebagai ancaman. Dan oleh karena itu dia mengejar, dia minta surat kuasa dari imam-imam pemimpin agama Yahudi, kasih saya surat kuasa. Kasih saya kuasa supaya saya menghabiskan semua pengikut Kristus itu. Makanya Paulus katakan, sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman, sebelum aku mengenal Kristus atau sebelum aku disapa Kristus. Nah, kita tentu kalau kita berbuat kesalahan, biasa kita itu sungkan-sungkan minta maaf loh. Ya salah. Masa aku lalon taduan ni limangku? Masa saya mau minta maaf? Matua siang mau aku, masa saya yang harus minta maaf kepada yang lebih muda? Padahal jelas-jelas saya yang lebih tua ini yang bersalah. Tapi ketika ada keberanian oleh Roh Kudus yang mau menggerakkan kita untuk berdamai dengan sesama, kita akan mengalami sukacita. Pak Ayaki, kita akan merasa lega. Saya kira ini dalam banyak pengalaman kita. Ya, bayi masa ibang mata itu si Pak Kada. Na pimpiran matual lo lambun sudah berapa kali matahari terbenam. Firman Tuhan katakan, jangan menyimpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Nenek bang pati kasengkian ta. Nenek bang apa? Tak pasti pasal lagi. Saudara, Paulus yang begitu merasa begitu dalam dosanya, ya, tapi disentuh oleh Allah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini dalam Kisah Rasul 9. Saulus atau Paulus itu mengatakan, siapa kamu? Lalu terdengar suara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saat itu Paulus terjatuh karena sinar yang begitu terang yang menyelimuti dirinya. Tetapi kemudian ia mencoba bangkit. Ternyata dia matanya buta. Dia tidak dapat melihat selama 3 hari. Dan suara Tuhan datang kepada seorang yang bernama Ananias di kota Damsyik itu. Dan Ananias disuruh oleh Allah untuk pergi memberkati Saulus yang sudah bertobat. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan mengampuni Paulus dari dosa-dosanya, ya, cerita ini memperlihatkan kepada kita betapapun dosa dan pelanggaran kita, Tuhan dengan caranya sendiri mau menjumpai kita. Nakorong nyiki, dia mencari kita dengan caranya
yang seringkali tidak terduga. Sebab apa? Sebab Allah tidak mau kita hidup terus dalam dosa. Nah, di tengah kemajuan zaman ini, saudara-saudara, manusia cenderung semakin mementingkan dirinya sendiri. Ya, egoisme kita makin menebal. Ya, semakin mementingkan materi, karena dianggap materi itu akan membahagiakan kita, akan mengangkat nama kita, nama keluarga kita, harkat kita. Berbagai tindakan yang tidak jujur seringkali dilakukan demi mengangkat diri kita, supaya natiro nak tahu. Terjadi penyalahgunaan tanggung jawab demi memperoleh materi dan kekayaan. Ya, kita bersedih. Dalam berita-berita kita lihat bahwa angka korupsi makin merajalela di Indonesia. Mari kita periksa diri kita. Korupsi artinya penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita begitu banyak anugerah, tapi biasa dikotang silasa, Pak. Lalu kita mengejar lebih banyak, lama-lama kita mau menumpuk kekayaan itu. Bisa-bisa jadi sokoki, yang mengakibatkan ada orang lain yang tidak mempunyai apa-apa. Itulah kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Saudara-saudara, semoga kita sebagai pengikut Kristus selalu memikirkan supaya kita tidak terpengaruh oleh praktek-praktek ketidakjujuran di sekitar kita. Jagalah integritas kita sebagai murid Kristus. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Saudara-saudara, inilah alasan Paulus bersyukur dalam hidupnya, karena ia merasa dibebaskan oleh Allah dari dosa. Dan saya kira kita pun, kalau kita bisa mengatur kehidupan kita, tontongnya tuh Pak kamasian nepong matuan aku kita. Jangan khawatir akan hari esok, kata Tuhan. Bekerjalah dengan baik, dengan jujur. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Dan tidak ada mataku. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara, kata Paulus, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Panang kamu nak masih. Dan oleh karena itu Paulus bersyukur sebab Allah menguatkannya. Saudara-saudara, dalam hidup kita ada banyak masalah yang kita hadapi. Uang sekolah anak-anak, makanan sehari-hari, pekerjaan, mungkin ada kita yang sedang mencari pekerjaan, pergumulan dalam keluarga. Marilah dalam keluarga kita berdoa bersama anak-anak kita, supaya mereka merasa diteguhkan dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi sekolah. Tapi mereka tahu bahwa orang tuanya, keluarganya menopangnya dalam doa. Dan dia sendiri akan menjadi anak-anak yang setia, berdoa, memohon Tuhan menemaninya dalam masa yang baik maupun dalam masa yang sulit. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita menyatakan hormat dan kemuliaan kita kepada Allah kapanpun dalam hidup kita, ya, dalam penderitaan sekalipun, dalam kekecewaan hidup sekalipun. Kita ada sekarang karena Allah menyertai kita, sekalipun kita menjalani hidup yang menyedihkan, hidup yang mengecewakan, ya, tetapi Allah dalam Roh Kudus bersama kita. Yakinlah saudara, jangan ada ketakutan dan kekhawatiran kita, walaupun ada keterbatasan kita. Tapi mari kita memuliakan Allah melalui hidup kita yang memelihara integritas kita, kesatuan antara yang kita pikirkan dan yang kita lakukan, yang kita katakan, itu integritas.
di tengah-tengah keluarga kita, tapi juga di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari, biarpun banyak cobaan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Roh Tuhan menolong saudara-saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Tak ana sabiang ngki puang matua. Tapi Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia, hidup dalam anugerah-Nya, menjauhi hal-hal yang tidak benar. Berilah roh-Mu ya Tuhan, supaya aku menjadi lebih bijak dalam memilih hal-hal yang benar dan menolak hal-hal yang tidak benar, supaya aku jangan berdosa di hadapan-Mu. Amin. Mari kita berdoa menurut Tuhan, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja umat Tuhan di semua tempat dan sepanjang abad kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats yang akan menuntun kita dalam memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dari Mazmur 51 ayat 19. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan, bawa persembahan-Mu. Dengan rela hatimu
Kita ulangi dari ayat yang pertama, satu ayat saja. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membuat buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan tentunya membutuhkan dana. Karena itu, mari kita semua berpartisipasi sehingga penulisan buku sejarah ini boleh lancar berjalan dengan baik. Karena itu ada persembahan dari jemaat untuk sejarah pembuatan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita akan lelang Amerika. Ya, mungkin sebentar ada lelang biasa. Silakan Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk mengangkat tangannya. Nanti majelis gereja akan menjalankan pundi. Ya, silakan. Waktunya nanti akan kami tentukan. Mari silakan angkat suara siapa yang mau berpartisipasi dalam pembuatan buku sejarah ini. Diangkat tangannya saja, nanti majelis akan datang memberikan pundi. Ya. Ya, dari depan. Ya. Ibu majelis, mari di depan sini Ibu. Ya. Seberapa saja kita memberikan persembahan kita sehingga pembuatan buku sejarah ini boleh berjalan dengan lancar. Ya, masih ada? Di depan, mari Ibu. Ada di belakang. Berapapun itu sangat berarti. Ada di belakang, Ibu majelis. Ya, mungkin 1 menit lagi. Silakan. Tua muda, silakan. Seberapa saja yang kita miliki saat ini, mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Masih ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang terakhir. Ya. Terima kasih untuk partisipasi kita sekalian. Masih ada. Kita akan lelang biasa. Ya, ini ada 3 macam kue yang akan kita lelang biasa. Mari silahkan memberi harganya. Ya, siapa? Mari, Bapak Ibu. Ada di sebelah sana. Berapa? Oh ya, Mbak Daud Sabo.
500, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini ada buah pisang diperuntukkan untuk pembangunan gedung pelayanan di tempat ini yang sudah kita gunakan, dan masih ada beberapa yang harus kita selesaikan sehingga jemaat mempersembahkan buah pisang. Silahkan ditawar Bapak Ibu. 1 juta, 2 kali, 3 kali. Ya, Bapak Rocky. Masih ada 1 lagi. Kita akan lelang biasa untuk pembuatan buku sejarah. Silakan, Bapak. 500. Iya. 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mempersembahkan untuk sejarah, pembuatan buku sejarah dan pembangunan gedung pelayanan ini. Tuhan memberkati. Bapak Simon Dawenan dipersilahkan. Indah rencanamu Tuhan. Rupanya Pak Dawenan ini wakil PKB. Hati
berdaya menghadapi semua. Sama-sama. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Makasih. Terima kasih Pak Dawenan. Tetap semangat Pak. Usia boleh bertambah tapi suara masih bagus. Baik, mari saudara-saudara kita siapkan hati kita, kita berdoa syafaat. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan kami beribadah, mengalami persekutuan satu dengan yang lain, dan mengalami persekutuan bersama dengan Engkau. Baik dalam gedung gereja ini maupun lewat live streaming, di rumah atau dimanapun kami berada. Ini hanya dimungkinkan oleh kasih-Mu yang besar Tuhan. Engkau mau menyiram diri kami, spiritualitas kami, supaya kami menyadari siapa diri kami. Bahwa Tuhan Engkau mengasihi kami, betapapun keterbatasan dan dosa kami. Engkau mau menerima kami, memulihkan kami, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk berjalan ke depan. Dalam anugerah-Mu semata. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mendoakan seluruh warga jemaat. Tuhan berkati setiap keluarga. Tuhan kokohkan keluarga yang menjadi tempat pesemaian kasih-Mu. Jauhi kami Tuhan dari sikap hidup dalam keluarga yang tidak saling peduli, yang seringkali tidak bisa menahan diri, yang seringkali marah berkepanjangan. Tolong kami Tuhan supaya dalam keluarga justru kami saling mengampuni dan saling menerima. Dan saling menghargai setiap anggota keluarga, apapun talenta, apapun kesanggupan yang Tuhan berikan kepadanya. Berilah Tuhan supaya dalam keluarga kami juga kami belajar setia untuk mendengar firman-Mu setiap saat. Tuhan, kami datang kepadamu, kami doakan pelayanan jemaat Rantepao ini. Kami mohon berkat-Mu untuk majelis gereja, untuk penatua, untuk diaken, untuk pendeta, untuk semua yang mendukung pelayanan kantoria, pelayanan multimedia, juga pelayanan di bidang administrasi, koster, semua Tuhan. Semoga tempat ini menjadi tempat di mana kami merasa at home, kami merasa jemaat ini menjadi rumah kami yang Tuhan sediakan untuk mengalami persekutuan dengan-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau memelihara terutama saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, beri semangat Tuhan, dan moga pada waktunya Engkau memberikan pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami doakan Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes Limbong,
Saudara Desti, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Pendeta Tondok, Bapak Paulus Balatan, Nenek Eklin, orang tua dari Pendeta Musa Sikombong, Ibu Damaris Mangapa, Ibu Clara Ines, Saudari Femi Rantepasang yang sedang dirawat, Bapak Benyamin, dan Ibu Pendatua Kristina Kadang, Nenek Wandi, orang tua dari Bapak Yohanes Tandi Lembang, juga Bapak Nyoman, dan mungkin ada nama yang tidak kami sebutkan Tuhan, baik yang menjadi anggota jemaat di sini maupun anggota keluarga kami. Lawatlah mereka dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, dan jika kami bermohon, pulihkanlah ya Tuhan, supaya sukacita-Mu tetap menjadi bagian kehidupan mereka, sekalipun mereka melalui proses perawatan. Kami doakan bagi para orang tua kami, warga jemaat yang lanjut usia, Tuhan berkati mereka, Tuhan topang mereka, Tuhan berikan kiranya rahmat-Mu, supaya di masa-masa tua mereka pun tetap memuliakan Tuhan dan menjadi pendamping bagi keluarga yang lain. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam duka cita, Tuhan kiranya Engkau menyertai dan menopang mereka di tengah rasa kehilangan. Kiranya Engkau hadir Tuhan bagi keluarga almarhum Frederick Tiranda. Hiburkan dan kuatkanlah kiranya segenap keluarga. Kami datang juga kepadamu Tuhan. Kami doakan pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, kegiatan apapun yang kami lakukan untuk menopang kehidupan kami. Berilah Tuhan supaya kami tetap melakukannya dalam ketulusan dan kejujuran kepadamu. Berkati anak-anak muda kami Tuhan. Semoga Tuhan Engkau menjadikan masa muda mereka sebagai masa anugerah-Mu. Dan ajarlah mereka Tuhan untuk setia kepadamu, dapat menolak hal-hal yang tidak baik di tengah masyarakat. Kami doakan mereka yang sedang mencari tempat studi maupun tempat pekerjaan, maupun yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan tolonglah mereka, arahkan kiranya kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 68 orang Tuhan. Berkatilah mereka. Dan semoga Tuhan hidup mereka tetap mereka syukuri, tetap mereka nyatakan kasih-Mu juga dalam rasa syukur, berbagi dengan orang lain, menyatakan sukacita karena anugerah-Mu. Kami doakan pelayanan dalam minggu ini Tuhan. Berkati majelis gereja dan pengurus-pengurus di kelompok maupun berbagai kegiatan. Kami doakan pelayanan sakramen baptisan kudus dan pengucapan syukur tahunan pada minggu depan. Tuhan, persiapkanlah jemaat-Mu supaya sungguh kami menyatakan syukur kami dari hati yang tulus. Tuhan, kami bersyukur bersama keluarga Bungin Parangan yang menyatakan kesediaannya menjadi anggota jemaat Rantepao. Tuhan kiranya menyertai mereka dalam proses adaptasi di Rantepao ini sesudah berapa lama Tuhan mungkinkan berada di Papua. Kami berdoa Tuhan untuk program penyusunan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan sudah menjadi berkat bagi gereja jemaat ini, menjadi jemaat yang senantiasa Tuhan gunakan di dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja secara umum. Kami doakan Sinode Gereja Toraja, Tuhan kiranya sertai para pengurus Sinode Gereja Toraja, para pendeta, para majelis gereja di berbagai jemaat. Tuhan, jadikanlah kami sebagai Gereja Toraja sebagai alat kesaksian kasih-Mu.
Dan tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, meneladani kasih Kristus, kesetiaan dan kejujurannya. Ajar kami sebagai anggota jemaat untuk menjadi orang-orang yang memiliki iman yang teguh kepada Kristus dan memelihara integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami doakan juga rapat kerja PKB Gereja Toraja sejak beberapa hari ini berlangsung di Masamba. Berkati semua peserta Tuhan yang datang dari berbagai klasis dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Berkati pengurus pusat PKB Gereja Toraja. Berkati juga PWGT Gereja Toraja yang akan mengadakan rapat kerja di Palu minggu depan, yang juga akan dihadiri oleh wakil semua klasis. Sertai mereka semua dalam perjalanan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Tuhan, semoga Tuhan sendiri menjadi terang dalam perjalanan mereka, agar dapat tiba dengan selamat ke Palu, mereka yang berangkat hari ini dan besok. Juga PKB Gereja Toraja ketika mereka berpisah satu dari yang lain, Tuhan kiranya Engkau sertai. Kami doakan juga rencana pemberkatan perkawinan saudara Samuel Laklang dengan saudari Georgina Patanduk pada tanggal 20 September yang akan datang di Jemaat Kalambek Klasis Tikala. Persiapkanlah kedua anakmu ini Tuhan untuk membangun keluarga Kristen yang taat dan yang setia kepadamu. Kami doakan pemerintah kami Tuhan, sertai kiranya ya Tuhan. Tuntunlah di tengah-tengah berbagai kemelut yang dialami bangsa kami. Hadirkanlah pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan yang setia kepada janjinya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Jauhkanlah dari kecenderungan untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Kami doakan semua pemerintah kami pada semua lingkup pelayanan pusat, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, bahkan sampai ke lembang-lembang, di RT, di RW. Tuhan berkati juga TNI dan Polri dalam memelihara keamanan bagi masyarakat. Kami doakan semua yang melayani upaya-upaya kemanusiaan baik di rumah sakit, para dokter, para tenaga medis, para guru, para petani, para pedagang, buruh, nelayan, pegawai-pegawai swasta maupun pengusaha-pengusaha Tuhan. Hadirkanlah di dalam diri setiap anak-anak-Mu kemampuan dan hikmat-Mu untuk membedakan hal yang baik dari yang tidak baik. Tuhan, semoga Engkau mendukung jemaat ini dalam menyelesaikan gedung Bunga Lalan ini yang kami gunakan sebagai tempat ibadah dan tempat persekutuan kami. Banyak hal Tuhan di hati kami yang Engkau kenal kami. Sebab itu Tuhan, dalam beberapa saat teduh, setiap kami akan datang kepadamu membawa doa kami masing-masing. Tuhan, Engkau kenal kami satu persatu. Engkau kenal keluarga kami Tuhan. Sebab itu kami mohon, berikanlah apa yang kami perlukan Tuhan. Bukan menurut ukuran kami manusia, tetapi menurut ukuran kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia ini. Kami datang bermohon. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, kasih Tuhan mengiringimu.
Saudara-saudara jemaat, pergilah dan jalanilah hidupmu sehari-hari di dalam pertobatan dan rasa syukur kepada Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita sebagai respon iman atas kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Majelis Gereja dan Jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Henriette Lebang yang telah menaburkan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan dan juga dalam keluarga. Kita menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan nyanyian syukur, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk, bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita seminggu ke depan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah
kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.